soal babysitter nih, kita masih teringat ya kemarin yang video viral yang menggambarkan babysitternya Nindi ini berlaku kasar sama anaknya gitu ya. Nah ini juga kita mau bahas karena baru-baru ini juga Cut Meriska cerita tentang pengalamannya bagaimana punya babysitter yang aku nggak tahu menyebutnya apa ya, kurang berpengalaman, nggak berpengalaman gitu ya. Dan sudah ada Cut Meriska di sini bersama aku. Hai Cut. Coba kita refresh sejenak ya, seperti apa ini kejadian pengalaman buruk yang dialami oleh Nindi bersama babysitternya. Coba kita lihat dulu sebelum kita bahas ke Cut Meriska. Itu anaknya Nindi ya. Hancur hatinya pasti. Kamu lihat itu gimana? Karena aku nggak berani lihat juga. Aku nggak bisa ngeliat kayak gitu, atau ngeliat video suka ada di Instagram anak jatuh apa segala macam, udah nggak bisa lagi. Dan kamu justru baru mengalami berapa hari yang lalu ya? 3 minggu atau berapa? Ada 3 minggu ya. 3 minggu yang lalu. Dan ini kamu ceritakan melalui YouTube channel kamu gitu ya, dan jadi artikel di mana-mana ketika ya kamu terpaksa waktu itu ambil babysitter karena sakit apa sih waktu itu? Jadi 2 bulan yang lalu aku sempat masuk rumah sakit karena perutku sakit yang nggak kelar-kelar itu. Jadi aku sampai kalau jalan tuh sampai bongkok gitu saking sakitnya gitu. Jadi kalau suami itu memang pengennya tuntas sakitnya itu. Jadi ini sakit aku dari umur 18 tahun sampai sekarang tuh nggak tuntas. Sampai sekarang pengen dirawat, pengen dicari tahu, tapi kan nggak mungkin ya. Maksudnya suami juga bantuin aku. Waktu itu juga anak aku bawa ke rumah sakit, jadi bareng-bareng di rumah sakit gitu. Ya udah deh, kita cari jasa gitu kan, jasa buat jagain si anak gitu. Kita udah nanya sih, ada pengalaman yang ini gitu, ada gitu. Pertama udah datang nih satu hari sebelum yang ini gitu. Datang, aku ngajarin cara pakai yang buat sterilnya si Syakil. Ini caranya gini. Saya juga tahu kali Bu. Wow. Ngomongnya nyolot. Nyolot lah 1 harian tuh cara ngomong itu. Terus aku bilang, wah ini kayaknya gak cocok deh. Besoknya langsung aku ganti. Memang aku tuh tipenya langsung ganti kalau emang udah nyolot gitu kan. Tapi yang kedua ini tuh emang gak nyolot, ibadahnya juga rajin. Tapi ya itu katanya udah ada pengalaman, ternyata belum, ini baru pertama. Jadi gak ada pengalaman. Jadi resumenya agak-agak ada kebohongan gitu ya. Dia ngakunya punya pengalaman ternyata belum. Dia si yang orangnya itu sih ngomong belum sih, ini baru pertama. Yang bilang udah pengalaman siapa? Si yang jasanya ini. Agennya. Iya. Agennya bilang ada pengalaman. Si babysitternya sih sekali jujur bilang belum, ini baru pertama kali. Coba kita lihat cuplikan ceritanya Cut Meriska di YouTube channelnya tentang apa yang terjadi dengan babysitternya dan bayinya. Kita lihat. Wow. Dan ekspresi itu menggambarkan ekspresi semua ibu-ibu ya gitu. Nah ini umur berapa sih babysitternya itu? 28. Tapi emang nggak bisa apa-apa. Jadi dia baru ngaku nggak bisa apa-apa itu setelah 2 hari. Terus dia pas datang aku tanya, kamu minus berapa matanya? minus 4. Terus aku iseng aja ngecek gitu, ternyata 18,5. Berarti nggak kelihatan apa-apa dong dia sebenarnya, buram aja gitu ya. Terus aku beliin kacamata sih, yang maksudnya nggak bisa ngedekatin minusnya dia karena kan bakalan bikin dia pusing. Cuma aku tambahin minusnya dan tambahin silindernya. Udah sampai begitu. Beli Kacamata, terus kayak suami aku juga sempat ngomong, ini kalau dilasik gimana, sempat ngomong begitu. Aku bilang, saya baru sebulan tapi kamu dengan ya dapat babysitter yang ternyata nggak berpengalaman, terus ya agak apa ya istilahnya kan dia tidak banyak membantu. Sementara kan kamu berharap ada yang membantu kamu ketika kamu lagi sakit atau berkegiatan. Kenapa nggak kamu langsung saat itu juga ganti babysitter lagi? Aku sih bilang ke jasanya juga, kasih semangat ya buat ini, sumpah aku ngomong gitu, kasih semangat ya, maksudnya ke orangnya kamu tuh supaya dia tetap mau belajar, aku bilang gitu. Emang dia nggak bisa sih, jadi dia kayak asisten aku doang yang aku suruh buat ambilin ini, ambilin itu, jadi tetap yang ngurusin tuh aku sepenuhnya gitu. Tapi karena emang kalau lagi sakit banget minta tolong gendongin aja gitu. Terus aku sempat bawa ke Medan tujuannya buat dia belajar sama mamaku cara mandiin, cara bikin makanan segala macam, belajar karena kalau buat jagain di Medan banyak banget yang jagain. Dan udah dikasih tahu bahwa kalau bikin bubur itu jangan dari nasi kemarin ya, tapi masih dikerjain juga. Itu ketahuan di Medan, cuma mamaku nggak ngomong sama aku, dikiranya berubah, ternyata enggak. Dan dia juga nggak nyobain makanannya ya? Enggak ternyata. Jadi suami aku tuh iseng, jadi
selama ini dia makan, si Syakil makan tuh muntah gitu. Astaga, Kita pikir karena masuk angin atau apa gitu, ternyata gara-gara makanannya itu. Dan hari itu tuh nggak tahu kenapa suami tuh mau nyobain pengen deh tahu gitu. ya, pengen tahu, penasaran. Nah ini juga karena berita kamu gitu, ada juga banyak yang merespon pengalaman-pengalaman, salah satunya adalah Lucky Perdana kemarin nulis di Oh ya? Insta Story, jadi bilang gitu, aduh itulah kenapa dari dulu gue riskan banget sebenarnya pakai babysitter, apalagi pengalaman Almer, kasihan banget dulu susternya lalai menjaganya, udah dikasih tahu dari awal ya, anaknya super aktif banget, jadi harus dikawal. Gaji Iya. pun tinggi. Betul. Kronologi lagi lari, jatuh kepalanya kebentur meja atau rak TV, kenceng banget sampai nangisnya histeris parah. Pas banget gue lagi masak mie di dapur, langsung panik, emosi parah, langsung gue usir saat itu juga. Itu ada gue. Gimana kalau lagi kerja gitu ya. Masalahnya kalau baby itu masih belum bisa ngomong. Iya, ya itu kekhawatiran Iya, gitu benar. ya. Ini banyak juga netizen-netizen yang bertanya ya, berkomentar gitu terhadap apa yang diceritakan oleh Cut Meriska. Coba kita lihat di komentar netizen ini biar dijawab langsung aja. Iya, benar. Coba benar, komentar netizennya ada? Lihat. Nggak ada. Ada komentar netizen untuk Cut Meriska, kan ada. Nah ini, orang tua bilang anak itu harta paling berharga, tapi berani nitipin ke orang lain. Coba Mas dan sejenisnya berani nggak dititipin ke orang lain? Nah ini aku jawab nih ya. Ya. Aku juga pengen sih nggak kerja gitu, Iya. tapi kan memang diharuskan untuk kerja. Mau makan apa? Jadi Iya. memang harus kerja. Memang anak itu bukan aku titipin seutuhnya. Anak itu masih aku jaga, masih bareng sama aku. Terus kalau syuting boleh tanya sama siapapun, selalu aku bawa. Bahkan kadang-kadang lagi jadi bintang tamu di sini aja, kadang-kadang anak tuh di mobil ikut juga, nggak mungkin ditinggalin. Apalagi Roger. Wah nggak bisa deh sama sekali. Oke. Dia akan tetap bawa ke lokasi syuting, sampai pulang pagi tuh anak bawa tetap gitu. Jadi bayangannya tuh bukan dititipin lalu kita nggak lihat gitu, Iya, bukan ya. Itu dibawa. ibaratnya gini loh, aduh ini mungkin yang komentar bukan ibu-ibu kali ya gitu ya. Ibu-ibu, Anda kan juga butuh ke toilet ya. Iya benar. Sederhananya. Pada saat Anda ke toilet, anak Anda tuh sama siapa? Halo gitu ya. Kan pasti ada butuh orang yang bantuin kita untuk ngawas-ngawasin ya. Apalagi kalau ibunya harus bekerja, Iya. bapaknya harus bekerja, ya apalagi di zaman sekarang dapat rezeki itu alhamdulillah ya kan. Kalau ada yang membantu juga kan ya kita lebih senang juga ya. Benar. Gitu loh. Kali mau bayarin biaya hidup boleh lah. Nah ini ada berita lagi nih, sedih banget ya. Di tengah kamu masalah begitu, terus kemudian Rogernya juga Iya. positif COVID. Ini setelah kalian juga berhari-hari begadang nungguin Benar. anak kalian yang apa sih, sakit apa sih Syakil, panasnya tuh ternyata kenapa? Itu gara-gara sih itu Gara-gara makanan makanannya? itu, terus Syakil jatuh. Jatuh kepalanya kena besi gitu kan. Jadi dibawa ke rumah sakit. Terus emang kita nggak tidur tuh. Tidurnya tuh cuma 2 jam, 3 jam gitu-gitu. Terus Sedihnya emang sih. benar-benar kurang tidur. Nah, si Roger itu tuh nggak minum vitamin. Biasanya tuh aku siapin vitamin. Oh, buat Kalau aku stamina. emang vitamin terus kan, dari sakit waktu 2 bulan yang lalu itu minum vitamin terus. Nah, suami tuh waktu lagi jagain suami tuh orangnya kepikiran. Wah, kasih obat ke anak, infus itu ngebatin. Itu Suami yang tuh menyebabkan imunnya turun. Turun. Nah sekarang kondisinya Roger gimana di rumah? udah baik sih, udah baik. Alhamdulillah, CT-nya juga udah tinggi, udah bagus. Tinggal pemulihan aja. Kalau gitu. Syakil gimana kondisinya sekarang? Masih tahap penyembuhan juga sih. Masih Masih? bakterinya tuh masih tinggi. Jadi bakteri di perut karena bakteri, makanannya itu? Jadi 3 hari yang lalu kita cek lagi urin sama feses, masih ada tuh bakterinya tinggi, masih ada jamurnya gitu. Oh, itu ya karena bayi kan perutnya juga masih sensitif. Benar. Nah, sekarang Roger lagi sakit, anak kamu syuting di sini nih, anak kamu sama siapa? Biar Sama mama aku ya. netizen tahu. Jadi mama terbang dari Medan ya? Dari Medan Mama tuh terbang dari pas Syakil masuk rumah sakit udah terbang. Terus di sini bareng sama mama, terus emang aku pakai jasa lagi tapi yang kali ini tuh beda dan teman-teman artis juga banyak yang pakai dari situ. Oh, dari yayasan Bukan ini. berarti aku gak percaya ya sama orang yang jagain. Gak semua orang juga yang jagain anak itu tuh jelek, gak semuanya. Iya. Pasti ada baiknya. Ya kita pintar-pintar milih lah. Kali kemarin tuh aku terlalu apa ya, dibilang baik. Gimana ya? Kamu terlalu penuh harapan kayaknya. Iya benar. Jadi intinya ini berbagi cerita ya, kita sebagai orang tua dimanapun berada, kita membutuhkan pertolongan itu adalah hal yang nggak apa-apa banget. Iya. Kalau buat aku ya nggak apa-apa banget, karena kita juga sebagai orang tua butuh istirahat supaya kita pada saat mendampingi anak-anak juga dalam kondisi yang sehat, yang happy, yang penuh tenaga gitu. Tapi ya memang kalau kita mendapatkan bantuan tuh juga ya namanya jodoh-jodohan juga ya. Iya.
kita juga harus screening yang benar, dan bukan berarti kalau ada orang punya babysitter atau ada yang membantu itu diserahkan sepenuhnya juga enggak. Itu kan membantu karena ya kita juga punya kebutuhan ke toilet misalnya ya kan, atau hal yang lain, atau mau makan atau mau mandi gitu, butuh bantuan. Jadi ya ini sebagai pelajaran aja untuk orang tua ya, supaya berhati-hati, punya CCTV itu ya lumayan membantu ya. Banget. Cuk, terima kasih banyak udah sharing cerita, mudah-mudahan kembali sehat semuanya, dan kamu ibunya juga sehat-sehat terus ya, mama di rumah juga sehat. Roger, sehat-sehat ya Roger. Oke, kita berlanjut ke bintang tamu kita yang selanjutnya. Ini ada Rani Zamala. Dia ini adalah seorang pedangdut yang kemarin juga menjadi salah satu bridesmaid di pertunangannya Lesti dan Rizky Bilar. Ya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nur Afni atau Rani Zamala, pedangdut berusia 23 tahun yang dikenal sejak menjadi top 4 dan runner-up ajang pencarian bakat dangdut tahun 2016 ini berteman dekat dengan Tiara Ramadhani, Salsabila Juwita, dan Lesti Kejora, bahkan sejak Lesti masih menjalin hubungan dengan Rizky Syarifuddin. Perempuan berdarah Bugis ini menjadi salah satu bridesmaid dalam acara lamaran Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Minggu 13 Juni kemarin di Bandung, Jawa Barat. Acara lamaran yang bertabur bintang seperti Fatin Sidkia, Cut Siva, dan Margin Wihram ini membuat bridesmaid Lesti menangis haru. Rani yang hadir tanpa pasangan ini sebelumnya sempat dijodoh-jodohkan netizen dengan Ridwan Naibaho sejak menjadi partner duet dan kerap memposting foto masing-masing di Instagram. Seperti apa keseruan Rani saat menjadi bridesmaid Lesti Kejora? Dan benarkah Rani mempunyai hubungan spesial dengan Ridwan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, kita sudah bersama dengan Rani. Hai, Kak. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Rani, kemarin kita lihat kamu jadi salah satu bridesmaidnya Lesti ya. Iya, Tuh, yang betul. dari berapa orang ini? 17, 12? Selusin. Yang kemarin kalau nggak salah sekitar 13 atau 14 Oh, ya. 13 gitu Iya. ya. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, udah ada namanya banyak. Kalau kamu kan emang udah berteman lama ya sama Lesti ya. Udah. Dari sejak ikut kontes Iya, ya, kamu kompetisi. juniornya waktu itu ya kan. Betul. Si Rara juga, Iya. terus ini. Tapi kalau ada nama-nama lain yang kita bingung, ini sebenarnya emang kenal atau apa? Ini ada Melody. Iya. Ya kan. Terus ada siapa lagi sih? Ada siapa? Kiki Saputri. Iya, ada Salsa, ada Ega. Ada Ega. Karena Itu kan temen memang- juga tuh gimana sih sebenarnya? Iya, karena kan memang jebolan dari ajang pencarian bakat itu kan lumayan banyak, dan memang kebetulan Lesti itu humble sama semuanya gitu, memang deket. Dan Sama Kiki Melody emang jebolan apa? enggak, jadi bisa dibilang acaranya Lesti itu mempertemukan antara penyanyi dangdut, pemain sinetron, sama penyanyi pop gitu. Tapi emang berteman Lesti sama Melody. Iya, memang Lu berteman. Kalau Iya. sama Kiki Saputri berteman memang. berteman Iya. juga. Iya. Wow, Kiki Saputri dan Lesti ternyata best friend ya. Nah, terus ada lagi yang menarik juga ada Salsa Dila, Iya. ya kan? Ya, ini kalau kita tahu memang dari dulu memang berteman, Iya. ibunya juga ya. Iya, betul. Cuman hubungan mereka masih baik-baik aja. Alhamdulillah Oh, baik, kemarin juga. Kan kemarin sempat kayak kita menduga ini menyindir siapa sih gitu. Ya namanya mungkin pertemanan pasti ada cekcok sedikit, tapi alhamdulillah baik. Baik ya, jadi ngobrol tuh di sana. Ngobrol, alhamdulillah. Jadi lewat kamu kita tanya ya. Soalnya gara-gara kemarin nih Salsa bilang, kalau misalnya mantan laki gue datang ke menikahan gue terus nangis di pelaminan pas salaman, gue usir aja langsung. Udah gue lagi menikmati wedding day, you datang nangis-nangis. Sehat yuk gitu kan. Ini langsung orang kan waktu itu. Tahu nggak sih, kamu ngikutin nggak sih ini? Enggak. Kamu nggak ngikutin ini? Enggak. Ini Salsa sempat nulis ini di waktu zaman-zaman dulu ya, zaman jahiliyah dulu ya, zaman jahiliyah. Iya. Ya awal-awal dulu itu. Lesti nggak cerita Enggak, karena kan memang nggak tahu itu buat siapa? buat siapa juga kan gitu, dan memang nggak ada hal-hal yang bikin kita saling ngomongin, maksudnya ini berantem gimana gitu, Nggak ada ya, jadi Nggak semua tuh baik-baik aja. Alhamdulillah. Nah, terus ada lagi nih yang kita mau tanya nih, karena kamu ada di lokasi langsung ya kan? Wow. Kan kita lihat tuh ada artikelnya bahwa bukan yang dia dikasih sepatu bajunya, itu dulu ya kan? Katanya ada pembagian jatah sepatu yang seharga jutaan rupiah gitu. Apa iya, di Rizky Bilar belikan 17 groomsmen sepatu seragam, total harganya bikin melongo katanya. Wow. Kalian yang bridesmaidnya juga begitu nggak, dikasih sepatu apa gitu? Kalau bridesmaidnya sih enggak, tapi karena udah berpartisipasi aja udah seneng banget Kak. Iya, karena kan bisa dibilang banyak Jadi teman-teman kamu yang dapat ini pengen kan dapat sepatu nih kalau cowok. Cewek dapat apa? baju kebaya itu kan semuanya dari Lesti. Sepatunya? Sendiri. Oh, sepatu Iya. sendiri, baju kebaya. Jadi dapat baju. Iya. Terus nanti tanggal berapa kamu juga pas nikahannya kamu juga jadi ini ya? Datang insya Bulan Allah. apa?
nanti di sama pengantinnya aja. Nah, segini, udah ada belum bajunya tuh yang buat acara hari H? Gimana ya? Tanya bajunya udah datang belum? Bajunya udah datang? Bajunya Biar datang nanti belum? pengantinnya aja yang ngasih tahu ya. Oh, Kak. warnanya apa? Pengantinnya aja. Terus kan ini pandemi kembali naik lagi angka ini tuh gimana? Ada berita-berita apa dari pengantinnya? Sampai saat ini sih masih benar-benar ngekip makanya kita Tanggalnya juga masih ngekip dikit. tanggal acara biar Tapi tidak ada perubahan ya? insya Allah semoga nggak ada. Semoga gitu, nggak ada. ya. Berarti bukan dalam bulan-bulan ini. Agustus berarti ya, tetap di Insya Allah. Agustus ya. Tetap di Agustus ya. Belum tahu. Terjebak saya. Sebagai temennya nih kita mau tanya, kalian cukup dekat kan? Alhamdulillah 1 sampai 10 tuh kedekatan kalian seberapa sih? 9. 9 dekat banget berarti. Nah, ini kita mau tanya ya, apakah Lesti juga cerita karena sebagai public figure yang ramai diperbincangkan juga Betul. banyak orang yang skeptis terhadap hubungan dia sama Rizky Betul. Bilar yang bilang ini kayaknya sih nggak cocok, ini kayaknya nggak lama. Apa yang Lesti katakan ke kamu ceritanya seperti apa? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi.